Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zulkarnain, CGP Angkatan 9 Kelompok 063A dari UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup murid secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD pun memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup murid, baik kebermanfaatannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya sehingga bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan yang menuntun segala kodrat murid. Kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menuntun anak sesuai kodrat yang ada pada dirinya, agar dapat memperbaiki lakunya dan perkembangan kodrat anak tersebut. Lalu yang kedua, pendidik atau guru adalah pamong bagi murid. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan dan kita guru sebagai pendidik itu ibarat sebagai pamong. Dalam artian memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah atau salah arah atau sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, serta menembalkan kekuatan kodrat karakter-karakter yang baik pada diri anak tersebut. Yang kedua, pendidikan hendaknya memperhatikan kodrat alam dan zaman murid. Kodrat alam berarti menyesuaikan tempat tinggal mereka, sedangkan kodrat zaman menyesuaikan zaman di mana mereka hidup saat ini. Contohnya, pendekatan pembelajaran pada anak abad 20 tentulah berbeda dengan anak yang hidup pada abad 21, yang mana pada abad 21 ini sangat eh, memanfaatkan beberapa ilmu komunikasi, informasi dan komunikasi ataupun teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian, yang keempat, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, maupun gaya-gaya belajar dari mereka. Yang kemudian, pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan konteks sosiokultural murid. Seperti contoh, saya sebagai guru matematika mengaitkan materi-materi matematika yang sangat dekat dengan murid atau kontekstual dengan murid. Yang kemudian, salah satu kekuatan konteks sosiokultural di sekitar murid tempat saya tinggal, yaitu di Kecamatan Ngancar yang terkenal dengan keanekaragaman agama, ada 5 agama di sana. Ada kekuatan yang sangat luar biasa dari masyarakatnya, yaitu kuatnya toleransi antar umat beragama. Nah, ini menjadi kekuatan yang bisa kita tebalkan kembali di lingkungan sekolah, di mana anak menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Ngancar. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan budi pekerti murid.
Budi pekerti di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, kemudian karya, psikomotorik. Selanjutnya, refleksi saya dari sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan tidak memperhatikan karakteristik murid. Yang kedua, pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Yang ketiga, pembelajaran terkesan untuk kebutuhan ketuntasan materi saja. Yang keempat, masih sering bukan menuntun murid untuk melakukan suatu hal. Walaupun itu baik, tapi terkadang terkesan memaksa murid. Yang terakhir, belum terfikirkan untuk mengaitkan aspek sosiokultur murid di dalam pembelajaran. Sesudah mempelajari materi ini, saya mulai menggali karakteristik setiap murid dan berupaya memberikan pelayanan kepada mereka sesuai kebutuhannya. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin pembelajaran yang dilakukan lebih melibatkan keaktifan murid atau berpusat pada murid. Dengan mempelajari karakteristik mereka, gaya belajar mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka ketika nantinya saya memberikan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid, bermanfaat bagi kehidupan mereka, bagi dirinya, serta nanti ketika mereka ada di masyarakat. Yang keempat, menuntun anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama karakternya. Dan yang terakhir, mulai mengaitkan aspek sosiokultur murid di dalam pembelajaran, seperti halnya kekuatan toleransi beragama di sekitar masyarakat tempat tinggal murid kami, itu menjadi kekuatan tersendiri ketika kami memberikan pelayanan di lingkungan sekolah. Demikian refleksi modul 1.1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.